Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Karomah Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Dalam mengenang kemuliaan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering teringat pada sebuah makalah yang berbunyi, "Walial wali, tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali dia itu wali." Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita simak kemuliaan dan karomah-karomah yang dimiliki oleh Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, seorang guru para ulama Nusantara. Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan dikenal sebagai guru para ulama di Nusantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih beliau sebagai kekasihnya dan memperkuatnya dengan berbagai karomah luar biasa yang mampu menyirami hati para pengikutnya. Di antara karomah-karomah yang dimiliki oleh beliau, salah satunya adalah menangkal maling timun dengan lafaz Zaidun. Dikisahkan para petani mentimun selalu mengalami pencurian saat mendekati masa panen. Hal itu membuat mereka geram dan marah besar. Akhirnya para petani sepakat untuk menghadap Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan guna meminta penangkal bagi masalah mereka. Saat itu Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan sedang mengaji kitab Al-Jurumiyah ketika para petani datang dan mengucap salam. "Assalamualaikum." Beliau menjawab, "Waalaikumsalam." Melihat banyak petani yang datang, beliau bertanya, "Kalian kesini ada apa? Kok rame-rame? Keperluannya apa?" Para petani pun menjawab, "Maaf Kiai, akhir-akhir ini ladang mentimun kami selalu dicuri maling, dan kami kesini meminta kepada panjenengan untuk memberikan penangkalnya." Kebetulan pengajian saat itu sedang membahas lafaz Zaidun. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan lalu menjawab sambil menunjukkan lafaz Zaidun, "Ini saja dibuat penangkalnya, Zaidun." Para petani dengan penuh rasa ragu bertanya, "Itu saja Pak Kiai?" Beliau menjawab dengan tegas, "Iya, ini saja." Keesokan harinya para petani memasang lafaz Zaidun sebagai penangkal di ladang mereka. Ajaibnya, pada malam harinya para maling yang mencoba mencuri mentimun tidak bisa bergerak dan tertangkap basah. Penduduk desa pun berdatangan untuk melihat para maling yang tidak bisa duduk. Setelah berbagai usaha dilakukan untuk membuat mereka bergerak kembali, hasilnya tetap nihil. Akhirnya salah satu perwakilan masyarakat meminta saran kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Sesampainya di kediaman beliau, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat tersebut disentuhkan kepada para maling, mereka akhirnya bisa duduk kembali. Kejadian ini membuat masyarakat semakin hormat dan bersyukur kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan atas bantuan beliau. Sebagai rasa ucapan terima kasih, para petani memberikan sebagian hasil panen mentimun mereka kepada beliau. Kisah ini menjadi salah satu bukti kemuliaan dan karomah Syekhona Syekh Khalil Al-Bangkalani yang sangat luar biasa. Mereka menyerahkan hasil panen mentimun ke pondok dalam jumlah besar. Ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, menunjukkan kemuliaan dan karomah Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Selain karomah menangkal maling mentimun, beliau juga memiliki karomah lainnya yang tak kalah istimewa. Karomahnya yaitu
menolong perahu pecah di saat ceramah. Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan sedang berceramah. Tiba-tiba ia masuk ke dalam rumah untuk mengganti baju. Setengah bulan berselang, datanglah seorang nelayan tanpa diundang. Nelayan tersebut datang untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah ditolong oleh Kiai Khalil saat perahunya pecah dihantam ombak laut sehingga ia bisa selamat. Karomah berikutnya adalah menggertak penyakit. Dikisahkan ada seorang keturunan Cina yang sakit parah. Ia bersama keluarganya akhirnya memutuskan untuk pergi ke Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan untuk meminta kesembuhan. Dalam perjalanan menuju rumah Kiai Khalil, mereka ditemani oleh seorang Madura sebagai penunjuk jalan. Ketika jarak sekitar 20 meter dari rumah Kiai Khalil, tiba-tiba Kiai Khalil datang sambil mengacungkan pedang seakan-akan ingin membunuh mereka. Beliau berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat gerak-gerik Kiai Khalil yang haus darah, mereka semua lari ketakutan tanpa mereka sadari rasa sakit yang diderita sudah hilang secara sempurna. Sepeninggal Kiai Khalil menuju alam baka, dua orang tersebut selalu berziarah ke makam beliau. Sungguh beliau adalah sosok ulama Nusantara yang arif billah dan alim dalam berbagai aspek. Karomah yang selanjutnya adalah terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya saat terjadi peperangan bersejarah di mana para pejuang dan arek-arek Surabaya yang dikomandani oleh Kiai sepulau Jawa dan Madura menghadapi serangan sekutu dengan tumpah darah penghabisan. Dalam peperangan itu, Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan mengerahkan ribuan ekor lebah untuk menumpas penjajah. Para penjajah yang bersenjata lengkap dibuat bubar oleh lebah-lebah tersebut. Para pejuang kita meski hanya bersenjatakan peralatan sederhana berhasil mengalahkan lawan yang bersenjata modern berkat karomah dan doa dari Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil. Meskipun doanya acak-acakan, namun doanya selalu mustajab. Karomah selanjutnya dikisahkan dari Koh Bun Fat, seorang keturunan Tionghoa, datang kepada Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan untuk meminta doa. Koh Bun Fat berkata, "Maaf Kiai, doakan saya agar cepat kaya. Saya bosan hidup serba pas-pasan." Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil kemudian menyuruh orang itu mendekat. Setelah mendekat, beliau memegang kepala Koh Bun Fat sambil berdoa, "Hoangang, hoing hoang, pang buang nuang, tur kecetur, selang kecetur, sugih sugih sugih." Para tamu yang hadir saat itu diam kebingungan karena tidak mengerti apa yang didoakan oleh Kiai Khalil. Bahasa yang digunakan terdengar acak-acakan atau ngawur. Namun singkat cerita, akhirnya Koh Bun Fat menjadi orang kaya raya dan sukses sebagai pengusaha di daerahnya berkat doa yang mustajab dari Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Karomah selanjutnya adalah keanehan dan keganjilan yang terjadi saat Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan ditahan oleh penjajah Belanda. Penangkapan ini dipicu oleh pengaruh besar Kiai Khalil di kalangan pejuang Jawa dan pesantren yang dianggap sebagai ancaman oleh penjajah. Rencananya ketika para pejuang sudah menyerahkan diri, Kiai Haji Muhammad Khalil akan dibebaskan kembali. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Penahanan Kiai Khalil malah membuat tentara Belanda bingung karena sering terjadi keanehan dan keganjilan. Pada hari pertama Kiai Haji Muhammad Khalil akan dipenjara, pintu tahanan tidak bisa ditutup saat beliau masuk. Hal ini membuat para penjaga sibuk menjaga siang dan malam. Selain itu, masyarakat sekitar terus berdatangan mengunjungi Kiai Khalil di penjara, sehingga membuat penjajah kewalahan. Akhirnya pihak Belanda membuat peraturan untuk melarang kunjungan kepada Kiai Khalil. Meskipun peraturan tersebut diberlakukan, banyak masyarakat yang tetap datang mengunjungi beliau.
karena kebingungan dan kewalahan, akhirnya pihak Belanda membebaskan Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan tanpa syarat. Subhanallah, sungguh luar biasa karomah yang dimiliki oleh beliau. Karomah yang selanjutnya terjadi di bulan yang awal itu. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan mengumpulkan para pejuang dan masyarakat untuk memastikan keamanan pondok dari gangguan penjajah. Dalam suasana yang tegang, beliau tetap tegar dan penuh wibawa. Keberanian dan ketegasan beliau membuat masyarakat semakin hormat dan kagum. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan dikenal sebagai sosok ulama yang sangat arif dan berwibawa. Pada minggu ketiga, Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan berpesan kepada semua santri agar lebih memperketat penjagaan pesantren. Di hari itu, seorang pemuda kurus tidak terlalu tinggi masuk ke area pondok dengan membawa tas koper. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Saat pertama kali datang, Abdul Wahab Hasbullah tidak diterima dengan baik dan bahkan diusir keluar. Namun pemuda itu tetap berusaha untuk bertemu dengan Kiai Khalil, dan akhirnya pemuda itu tertidur di bawah kentongan pesantren. Kiai Khalil kemudian membangunkan dan memarahinya. Setelah dimarahi, Kiai Khalil mengajak pemuda itu ke rumah dan menerimanya sebagai santri di Kademangan, Bangkalan, Madura. Kiai Khalil melihat potensi besar dalam diri Abdul Wahab Hasbullah dan menyampaikan bahwa pemuda itu akan menjadi macan di organisasi Nahdlatul Ulama. Bermula dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang mengusulkan bahwa kalangan kiai dan santri harus memiliki organisasi yang bisa mengayomi umat secara keseluruhan. Kiai Haji Hashim Asy'ari pada awalnya tidak langsung menerima usulan tersebut dan melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk itu akhirnya datang melalui Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Pada tahun 1924, Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan memanggil santri senior yang masih termasuk cucu beliau, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, yang saat itu berumur 27 tahun. Kiai Khalil berpesan kepada As'ad, "Sekarang kamu pergi ke Tebu Ireng, Jombang, antarkan tongkat ini kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari dan bacakan ayat Al-Quran surat Toha ayat 17 sampai 23. Setelah menerima mandat dari sang kiai, pemuda As'ad segera berangkat ke Jombang untuk bertemu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan serta menghadapi beberapa rintangan, akhirnya ia sampai di kediaman Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pemuda As'ad berkata kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, "Maaf Kiai, saya diutus Kiai Khalil Bangkalan untuk menyerahkan tongkat ini kepada panjenengan." Kiai Hashim Asy'ari dengan rasa penasaran dan harus mengambil tongkat itu dan bertanya, "Apa ada pesan lain untuk saya?" Pemuda As'ad kemudian membacakan ayat Al-Quran surat Toha ayat 17 sampai 23. Beberapa waktu berselang, namun jemaah dicita-citakan belum juga berdiri. Kiai Haji As'ad datang untuk kedua kalinya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kali ini dengan berkalungkan sebuah tasbih. Kiai Haji As'ad menyerahkan tasbih tersebut kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari sambil membungkuk. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri yang mengambil tasbih dari leher Kiai Haji As'ad. Posisi tasbih yang melingkar di leher Kiai Haji As'ad tidak berubah sama sekali, mulai dari ketika dikalungkan oleh Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan sampai diambil oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari pun memegang tasbih itu. Kemudian Kiai As'ad menyampaikan pesan dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan dengan bacaan Asmaul Husna, "Ya Jabbar Ya Qahar," yang diulang 3 kali. Akhirnya pada tahun 1925 Masehi, beberapa waktu sebelum Kiai Haji Hashim Asy'ari dan rombongan ulama Jawa Timur datang ke Bangkalan untuk meminta restu meresmikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Namun karena Kiai Haji Khalil sakit, beliau menitipkan pesan kepada menantunya bahwa beliau
memberi restu atas berdirinya jamiah tersebut. Setahun kemudian di Surabaya berkumpullah para ulama se-Jawa dan Madura. Mereka sepakat mendirikan organisasi Islam yang bernama Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini kemudian sepakat memilih Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketua umumnya. Karomah yang selanjutnya yaitu kisah suami yang kehilangan kapal. Ada seorang muslim yang cukup mampu untuk berangkat haji. Suatu hari dia berada di pelabuhan bersama istrinya yang sangat menginginkan anggur. Dia pun mencari anggur tersebut di pasar dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Namun ketika dia kembali ke pelabuhan, kapal yang akan mereka tumpangi sudah berlayar pergi. Kapal itu semakin lama semakin jauh dari pandangan, membuatnya sedih dan bingung. Saat merenung di pinggir pelabuhan, seorang laki-laki menghampirinya dan menyarankan untuk sowan kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dan berangan-angan apakah Kiai Haji Khalil bisa menyelesaikan masalahnya. Dia akhirnya sampai di kediaman Kiai Haji Muhammad Khalil dan menceritakan semua yang telah terjadi. Kiai Haji Khalil dengan tenang menjawab, "Itu bukan urusan saya, itu urusan pegawai pelabuhan. Pergilah ke pelabuhan." Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang yang sebelumnya menyarankannya untuk menemui Kiai Khalil. Orang itu pun bertanya, "Bagaimana? Sudah bertemukah dengan Kiai Khalil?" "Sudah, tapi saya malah disuruh ke petugas pelabuhan," jawabnya dengan nada putus asa. "Kembalilah lagi ke Kiai Khalil," tegas orang itu tanpa ragu. Akhirnya dengan rasa letih dan penuh harapan, suami tersebut kembali lagi ke Kiai Khalil. Setelah berulang kali mencari pertolongan, dia akhirnya tiba lagi di hadapan Kiai Khalil dan menceritakan kembali kebingungannya. Kiai Khalil pun berkata, "Baiklah, saya akan menolongmu, namun jangan ceritakan ini kepada siapa-siapa." Kiai Khalil lalu memberikan nasihat dan menginstruksikan sang suami untuk menutup rapat-rapat rahasia ini. Sang suami mengikuti apa yang dikatakan oleh Kiai Khalil dan kembali ke pelabuhan. Betapa terkejutnya dia ketika tiba di pelabuhan. Kapal yang seharusnya sudah berlayar kini berada di depannya, seolah-olah menunggu. Dengan penuh keheranan dan takjub, dia melihat dirinya sudah berada di atas kapal yang sedang berlayar mengarungi arus laut. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan takjub atas keajaiban yang dialaminya. "Ini anggurnya istriku, saya beli anggur di jauh sekali," kata sang suami dengan senyum penuh kebahagiaan saat bertemu istrinya di kapal. Karomah selanjutnya yaitu hukuman untuk santri yang tidak sholat subuh. Pada saat menjelang pagi, ada seorang santri Kiai Khalil yang berasal dari Sidogiri, Pasuruan, sedang susah dan galau karena tidak sholat subuh. Santri tersebut bernama Bahar. Dia tidak sholat bukan karena malas, namun karena junub atau hadas besar. Seluruh santri yang sudah berada di dalam masjid sama penasaran dan bertanya-tanya ketika Bahar akhirnya ditemukan dan dihadapkan kepada Kiai Khalil dengan nada kasih. Kiai Khalil berkata, "Bahar, karena kamu tidak sholat subuh di dalam masjid ini, maka kamu harus menerima hukuman." Kiai Khalil Bangkalan memberikan hukuman kepada Bahar yang tidak sholat subuh dengan menyuruhnya menebang 2 rumpun bambu di belakang. Meskipun tugas ini sangat sulit dan memakan waktu, Bahar melaksanakannya dengan ikhlas dan tulus sesuai perintah gurunya. Setelah selesai, Kiai Khalil memberikan tugas lagi. Bahar harus menghabiskan semua nasi yang ada di nampan besar, kemudian dilanjutkan dengan buah-buahan yang ada. Bahar melaksanakan semuanya dengan ikhlas. Setelah menyelesaikan semua hukuman, Kiai Khalil berkata kepada para santri, "Semua ilmuku telah ditransfer kepada anak ini." Bahar pun pulang kampung dengan hati yang lapang dan senang. Ketika kembali ke kampungnya di Sidogiri, Pasuruan, Bahar mendirikan pesantren dan menjadi ulama yang dihormati. Karomah yang selanjutnya yaitu berguru kepada wali yang telah meninggal. Dikisahkan
Kiai Khalil muda memiliki keinginan besar untuk belajar dari Kiai Abu Darin, seorang ulama karismatik di Wilungan. Namun ketika sampai di pesantren tersebut, dia mendapati bahwa Kiai Abu Darin telah wafat beberapa hari sebelumnya. Meskipun merasa sangat sedih dan menyesal, Kiai Khalil muda tetap berziarah ke makam Kiai Abu Darin, membaca salam dan berdoa di depan makamnya. Dalam mimpinya, Kiai Abu Darin datang dan mengajar Kiai Khalil muda beberapa ilmu. Ketika terbangun, Kiai Khalil muda secara ajaib hafal kitab Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Peristiwa ini menjadi salah satu karomah yang menunjukkan kekaromahan Kiai Khalil Bangkalan. Karomah yang selanjutnya yaitu sumber air dari tancapan tongkat Kiai Khalil. Pada suatu hari, Kiai Khalil Bangkalan beserta beberapa santrinya berjalan ke arah selatan Bangkalan. Tiba-tiba Kiai Khalil menghentikan langkahnya dan melihat ke arah tanah di depannya. Dia menancapkan tongkatnya ke tanah dan dari lubang tancapan tersebut memancarkan air yang jernih. Mata air tersebut semakin besar dan membentuk kolam yang bisa digunakan untuk minum dan mandi. Kolam tersebut sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Alas Rembah. Karomah selanjutnya yaitu menangkap pencuri pepaya. Seorang santri yang mencuri pepaya di kebun Kiai Khalil dihukum dengan harus memakan pepaya yang diambilnya sampai habis. Setelah hukuman, santri tersebut diusir dari pesantren. Namun tak disangka, santri tersebut kemudian menjadi seorang kiai besar dan mendirikan pesantren yang terkenal di kampung halamannya. Karomah selanjutnya yaitu melihat Ka'bah dari Pulau Madura. Kiai Haji Muhammad Muntaha, menantu Kiai Khalil Bangkalan, sedang membangun masjid baru. Ketika arah kiblat masjid dipertanyakan, Kiai Khalil melubangi dinding tembok masjid dan meminta menantunya untuk melihat melalui lubang tersebut. Kiai Muntaha sangat terkejut karena dari lubang kecil itu dia bisa melihat Ka'bah dengan jelas. Ternyata arah kiblat masjid yang dia bangun memang miring, dan dengan bantuan Kiai Khalil, arah kiblat yang benar dapat ditentukan. Karomah-karomah ini menunjukkan keistimewaan Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan sebagai seorang ulama yang memiliki ilmu dan kekaromahan luar biasa. Kejadian-kejadian tersebut memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kewalian dan kebijaksanaan beliau dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kiai Khalil tidak hanya dihormati di Bangkalan, tetapi juga di seluruh Nusantara sebagai salah satu ulama besar yang membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah kali ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah Islami berikutnya tetap di channel 1001 Kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.